Ya, jika memang belum ditetapkan masih ada kemungkinan kalau kemudian ternyata permohonan diterima dan masuk putaran kedua. Sejauh apa kalkulasi politik dari kubu Ridho sendiri, Mas Mustafa? Ya, begini, semangat kita mengajukan ke MK itu kan sebenarnya di luar putaran kedua ya. Kita melihat ada tadi kecurangan-kecurangan, kita juga melihat tadi ada keteledoran lah yang terjadi oleh KPU, dan ini kami nilai seharusnya bisa diberikan penilaian lagi oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pilkada kali ini ya. Kemudian begini, kita kan mengikuti saja apapun yang menjadi hak-hak konstitusional bagi paslon. Kita melakukan pengajuan ke DKPP, kita lakukan. Kita melakukan pengajuan ke Bawaslu, kita lakukan. Dan kemudian ada nih jalan melalui Mahkamah Konstitusi. Apa sih salahnya kita coba juga melalui jalan itu? Karena buat kami, ketika pun masuk 2 putaran kan PR-nya juga sebenarnya banyak. Ya. Yakin menang nggak sih Ridho masuk 2 putaran gitu misalnya? Yakin menang? Ya kalau misalkan kita bisa melakukan kampanye lagi, kita harus evaluasi besar-besaran, kita harus geraknya dipelajari lagi, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Dan dengan modal dari situ harusnya kita bisa melakukan perbaikan lah. Gitu. Dan satu lagi, angka partisipasinya ini harus jadi PR kita semua untuk dinaikkan. Ya. Karena kan tadi berarti kan ada 42% masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya. 42% ini bisa lari ke suaranya Mas Pram sebenarnya, bisa lari ke suaranya Dharma Kun misalnya, tapi kan bisa juga lari ke suaranya Ridwan Kamil Suswono. Yang ini kan kita ingin tingkatkan angka partisipasinya gitu ya, sehingga nanti tinggal kita lihat milihnya kemana gitu. Seperti itu. Kalau masuk 2 putaran yakin parpolnya koalisinya masih solid? Insya Allah. Soalnya kan ada komentar juga bahwa ya gimana barang yang mau dijual gak laku, itu kan udah loh gimana ya kan, bahkan PKS juga sempat mengatakan ya memang penokohannya aja yang kurang kuat gitu. Ada komentar-komentar seperti itu loh dari paslon pendukung Ridho. Itu menarik ya ketika kita berbicara tentang penokohan yang gak kuat ya, karena kan sebenarnya Pak Ridwan Kamil itu cukup masih dikenal di masyarakat ya. Pak Suswono kan bagaimanapun sebenarnya tidak terlalu akrab didengar oleh warga Jakarta. Makanya ini kan sebenarnya menjadi PR buat kita benar-benar untuk menonjolkan Pak Suswono. Ya. Beda misalkan kalau Mas Pram ya, segimanapun beliau itu seskap dan berkali-kali juga muncul di televisi dan lain-lain, dan ya Bang Rano ya muncul di televisi dari tahun berapa ya? Tahun segitulah. Tapi itu dibahas nanti kalau masuk putaran kedua ya. Kita lihat nanti. Oke, Mas Eno ada closing statement? Saya masih nggak mengerti dan mencoba memahami korelasinya antara partisipasi pemilih rendah dan kemudian upaya untuk memaksakan ini agar diterima oleh MK dan dipaksakan 2 putaran. Nggak usah bicara dulu tentang asumsi nanti sebenarnya kalau 42% suara itu nyoblos, lari kemana? Nggak usah. Tapi kalau itu saja bangunan logika argumentasinya, maka saya harus bilang nih ke Bu Kofifa, saya harus bilang ke Pak Lutfi, saya harus bilang nih kepada bukan Bu Airin, kepada Pak Andra Soni dan kepada Mas Bobi. Mas, Bu, ini jangan-jangan Anda itu hasil dari KPU yang tidak profesional karena partisipasi pemilihnya rendah berdasarkan argumentasi dari teman-teman tim Ridho. Saya harus bilang ke mereka karena partisipasi pemilihnya rendah, referensi baru. Apakah begitu? Nah itu saya masih nggak paham. Nah kalau buat saya sudahlah, apapun itu warga masyarakat Jakarta sudah bersuara. Mari kita fokus saja bagaimana kita bekerja, Jakarta menyala, program-program Mas Pram biar berjalan, dan teman-teman Ridho kita berharap betul memberikan ridhonya untuk melihat Jakarta menyala. Itu kalau saya. Mas Adi, kalkulasi politiknya kalau kemudian ternyata masuk 2 putaran, kita kan masih belum tahu nih. Kalau saya begini sebenarnya, Vi, bahwa saya berharap betul sebenarnya kalau tiba-tiba misalnya MK nanti mengabulkan terkait dengan angka partisipasi yang rendah. Dan KPU Jakarta disalahkan dalam konteks ini. Itu artinya ada novum baru dalam pengadilan Mahkamah Konstitusi, dan itu bisa dipakai untuk 5 tahun yang akan datang. Udah ada contohnya ada bahwa tingkat 2009 partisipasi itu bisa mengkambing hitamkan penyelenggara. Itu menurut saya masuk akal. Kalau putaran yang kedua justru menurut saya menarik karena Kim Plus ini akan melipat gandakan semua kekuatan politiknya. Jadi yang daerah-daerah yang 544 yang selama ini ada pilkada bisa itu geser fokus semua ke DKI gitu ya. Untuk ngeroyok itu jagoannya Mas Seno untuk menangkan pertarungan. Kira-kira Mas Ferry, singkat saja, kira-kira bacaan dari Mas Ferry sendiri akankah ditolak atau diterima permohonan? Ada beberapa alasan menjelaskan bahwa no case soal Jakarta ini. Pertama, alasan Mas Mustafa barusan bahwa kalau argumentasinya itu karena partisipasi, sudah pasti MK tidak akan kabulkan menurut saya.
Kedua, kalau kita bersandar kepada putusan MK terdahulu, bahwa MK tidak lumrah kemudian menerima argumentasi yang diajukan oleh kubu Ridho seperti ini. Akibatnya kalau MK kemudian menerima, sekali lagi persis seperti yang disampaikan Mas Adi, ini celah luar biasa. Bahkan mungkin kita akan mempertanyakan kenapa MK tidak mempertanyakan partisipasi orang ketika Pilpres. Nah ini kan jadi problematika yang bisa menjadi jangka panjang untuk demokrasi kita. Oke, baik. Terima kasih. Kita nantikan seperti apa hasilnya permohonan dari pihak Ridho, apakah diterima atau ditolak oleh MK. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk diskusi kita, dan pemirsa, hasil konsultasi Pilgub Jakarta memang sudah ditetapkan. Meski soal satu putaran kita masih harus menunggu kepastian. Kalah menang sudah jadi bagian dari kompetisi, namun yang patut dicatat adalah kedewasaan berdemokrasi, berarti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan membangun Jakarta dan warganya harus tetap menjadi agenda utama siapapun gubernurnya. Saya Afni Nurdini, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.